Oke teman-teman, sebelum saya bahas mengenai lebih lanjut, saya mau disclaimer dulu bahwa semua penilaian yang ada dalam vlog ini adalah subjektif. Adapun teman-teman yang lain punya penilaian sendiri ya, monggo mangga dipersilahkan. Ini hanya penilaian subjektif saya selaku pengguna EDV 160 yang tipe ABS ini. Oke aja, langsung kita bahas 10 alasan kenapa harus memilih Honda EDV 160 untuk keperluan motorride. Yang pertama dulu guys. Nah untuk pertama di sini yang saya bahas itu masalah kaki-kakinya dulu nih guys. Jadi shock breaker depan belakang ya. Nah untuk Honda EDV ini saya sukanya shock breaker depannya udah tinggi banget. Jadi tinggi dan lebar banget ya. Untuk diameter ininya tuh lebar, sama tabungnya juga lebar, sehingga ini cocok banget untuk jalanan Indonesia yang kurang rata. Kemudian untuk tabung shocknya juga untuk original Hondanya dia udah menggunakan Showa ya. Di sini jelas banget. Jadi kualitasnya ya oke lah kalau buat saya. Untuk Showa itu dari dulu memang terkenal banget di rock breaker, makanya produk-produk Honda yang menggunakan Showa itu ribonnya rata-rata jauh lebih bagus daripada kompetitor yang lain. Nah sekarang kita beralih ke shock breaker belakang. Masih sama dengan yang depan. Untuk shock breaker belakang juga mereka masih menggunakan Showa yang tipe tabung ya. Ini tinggi mungkin diameter mungkin panjangnya sekitar 340 atau 360 ya ini. Tapi yang jelas tinggi, dia menganut sistem double shock sehingga kiri kanannya itu lebih stabil. Jadi teman-teman gak usah khawatir nih kalau misalnya ada goyang-goyang ini, karena pinggir kiri kanannya juga ini udah stabil banget ya teman-teman ya. Nah ini alasan pertama kenapa saya memilih Honda EDV 160 untuk keperluan touring dan motorride. Jadi saya nggak usah ganti shock dengan YSS ataupun dengan Daytona yang mungkin harganya kan lebih wow. Walaupun memang secara performance Daytona itu jauh lebih wah dan jauh lebih hebat. Cuman untuk keperluan touring kan nggak harus setiap hari kita touring. Jadi sedikit rada nyah aja gitu, sayang kalau kita ganti dengan yang lebih mahal kan. Alasan kedua kenapa saya memilih Honda EDV 160 adalah ban yang memang udah dual purpose. Nah dari dulu nih saya senangnya dengan EDV ini karena memang bannya udah dual purpose. Terus juga tipe bannya ini tidak menganut ban soft compound, tapi menganut ban medium compound. Nah di sini kalau teman-teman lihat untuk ban belakang EDV ini menggunakan tipe ban 130/70 dengan ring 13 dan MC. Di sini teman-teman bisa lihat MC-nya adalah medium compound dan di sini adalah tipe bannya ya. Tipe bannya. Jadi ini nggak terlalu empuk kalau misalnya dibawa ke jalanan yang aspalnya panas itu dia nggak cepat habis banget. Tapi juga nggak nyabun. Dalam arti kata nggak licin. Kalau misalnya jalannya sedikit habis hujan atau becek-becek itu dia nggak gasruk gitu loh teman-teman. Jadi ini saya senang banget dengan tipe-tipe ban medium compound. Oh ya, ini untuk ban original dealernya ini menggunakan merek Federal. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, Federal 140/70 dengan ring 13. Nah ini kalau misalnya mau upgrade kayaknya bisa deh ke 150, cuman untuk 140 aja udah kece deh. Nah untuk pengisian angin saya sarankan teman-teman menggunakan angin full nitrogen agar bannya juga lebih awet sama lebih stabil kalau dibawa di jalan panasnya. Kita beralih ke ban depan. Untuk ban depan masih sama menggunakan tipe Federal dual purpose dengan ukuran 110/80 ring 14. Jadi ini lumayan gede nih teman-teman. Dual purpose 110/80 ring 18 dan tipenya juga masih sama medium compound. Nah di sini ya medium compound dengan model kembangnya tuh semi tahu kayak gini lah, tahu jalan genjang gini model ini. Nah ini sama kayak ban belakangnya X-Ride bawaan dealernya X-Ride ini sama ukurannya 110/80. Ya kalau teman-teman mau ganti atau memang teman-teman keperluannya touring di jalan-jalan yang full aspal, nggak ketemu tanah, ini bisa aja teman-teman ganti sama ban bawaannya X-Ride dengan tipe yang sama, atau teman-teman bisa ganti ke Maxxis Victra itu juga sama 110/80, itu kece juga. Walaupun sebetulnya kalau nggak diganti pun ini udah kece banget gitu. Jadi
Diganti atau nggak diganti ini nggak masalah. Cuman kalau memangnya teman-teman butuhnya motor ini untuk touring jauh banget, misalnya sekarang Jakarta Lombok atau ya Jakarta Lombok ya, saran saya lebih baik teman-teman ganti aja bannya ke yang full aspal ya. Jadi bukannya dual purpose kayak gini. Teman-teman bisa ganti kayak model ke Maxxis Victra ataupun ke Michelin Pilot Street. Nah itu lebih kece banget, dia lebih nge-grip banget ya di aspal. Dan untuk anginnya lagi-lagi saya proper teman-teman menggunakan nitrogen, karena tentu nitrogen itu akan lebih dingin, kebannya juga akan lebih awet, sama nanti di jalannya nggak khawatir bannya panas terus pecah. Alasan ketiga kenapa saya milih EDV 160 itu karena stangnya lebar, stangnya lebar banget. Nah di sini teman-teman bisa lihat nih bawaan dealernya ya, ini belum saya apa-apain nih. Ini stangnya lebar, dan lebar stang itu sama kayak bahu saya. Jadi saya kan ngukur, kalau stang itu saya sering tuh ngukur berdasarkan bahu ya. Bahu saya lebihin sedikit. Nah ini ya nggak gripnya enak nggak gitu loh. Kalau stang yang terlalu kecil itu pegel banget. Tapi kalau stang yang terlalu lebar itu beloknya susah. Nah untuk EDV ini jujur begitu saya pegang mantap nih, posisi stangnya enak. Terus juga saya pakai nikungnya juga nggak geol gitu ya, nggak geol mungkin karena ban depannya lebih besar daripada ban belakang, jadinya stabil itu. Terus posisi joknya juga dia nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah, jadi posisi joknya tuh ideal banget. Kalau di motor-motor touring yang lain mungkin posisi joknya tuh pendek banget, jadi ke kitanya tuh terlalu nyaman. Akhirnya untuk belok-beloknya atau untuk manuvernya kita kurang enak, apalagi di macet. Kalau untuk jalan-jalan lurus mungkin ya, tapi kalau untuk di kemacetan saya nggak recommended untuk posisi jok yang terlalu pendek. Sedangkan untuk posisi jok yang terlalu tinggi itu bahaya kalau kita ketemu jalan-jalan macet ataupun pas lampu merah, nantinya bisa jinjit itu. Nah itu kalau kita bawa barang berat dan kondisi badan kita kurang fit, pasti kita akan ngebanting teman-teman. Alasan berikutnya kenapa saya milih EDV adalah indikatornya, dia udah digital. Dan di indikator ini saya pikir udah lengkap banget, mulai dari jam, ada penunjuk RPM juga, ada speedometer juga, ada average rata-rata pemakaian bensin per liter, ada juga total kilometer yang kita tempuh, juga ada indikator untuk suhu. Walaupun saya sendiri kurang jelas ini suhu apa ya, entah suhu ruangan ataupun suhu aki. Saya masih kurang paham juga ini suhu apa nih teman-teman. Tapi yang jelas untuk indikatornya ini enak banget dibacanya, jelas, simpel, dan nggak bikin jelimet banget. Terus untuk pembacaannya ini ada konsol yang modelnya kayak stick PlayStation ya. Saya sendiri waktu 8 bulan yang lalu pas beli ini rada bingung, ini kok modelnya kayak PS saya bilang nih ya. Jadi lucu-lucu aja, tapi overall ini bagus banget. Di sini ada tulisan ABS, dan ini T ini saya nggak tahu nih T ini apa ya. Kemudian untuk windshieldnya juga nyaman nih teman-teman ya. Untuk alasan berikutnya, kalau buat saya pribadi windshield itu menjadi salah satu alasan kenapa saya milih EDV, karena windshieldnya udah bawaan pabrik. Dan yang kedua, windshieldnya itu bukan cuma buat gaya-gayaan doang, tapi memang windshieldnya ini berfungsi dan bisa adjustable. Ini kalau menyetel nih teman-teman, tinggal ngendorin ini, naik turunin. Jadi benar-benar memang dibuat ini untuk keperluan touring ya, untuk keperluan touring kita. Jadi kita nggak usah lagi nambah windshield, kita nggak usah lagi bikin briket ini. Jadi memang pabrik itu udah sengaja bikin desain sedemikian rupa memang untuk keperluan semi touring. Alasan berikutnya kenapa saya senang banget sama EDV ini, karena ada USB-nya teman-teman. Ada USB-nya, walaupun memang di motor-motor sekarang itu hampir semua motor sudah dilengkapi dengan pengecasan, tapi ya ininya gede, jadi saya nggak khawatir kalau misalnya saya naruh handphone di sini gitu kan, terus kita taruh gini nggak kehujanan. Jadi ini salah satu alasan kenapa saya memilih EDV. Nah untuk alasan selanjutnya kenapa saya milih EDV itu karena
bagasinya yang lebar banget teman-teman. Wah teman-teman lihat bagasinya udah hidrolik ya. Bagasinya udah hidrolik nih, enak banget. Terus dia buka sendiri, bagasinya udah hidrolik dan dia lebar banget. Kalau saya baca di seatnya itu sekitar 30 liter masuk di sini. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman dialasin sama plastik, teman-teman dagang es buah pun bisa di sini. Tinggal kasih es batu, masukin sirup, udah dagang es buah, nggak usah beli gerobak. Ini udah cukup banget, udah gede banget tuh bagasinya. Bagasinya gede banget, muat helm, muat baju-baju. Jadi kalau misalnya saya jauh-jauh, saya nggak harus beli sidebox lagi. Saya cukup taruh baju-baju saya susun di sini. Keperluan kayak mandi itu saya taruh di bagasi. Dan ini saya buka ya. Untuk ini saya buka, saya baru pasang box belakang kayak model box panir itu. Nah, ini baru buat laptop saya, buat yang lain. Tapi untuk baju, handuk, keperluan mandi dan lain-lain, saya senang banget dengan EDV ini karena bisa all in masuk ke sini. Jadi kita lebih rapi lah. Yang ke-8 adalah tangki bensin di depan. Tangki bensin di depan, walaupun banyak sebetulnya motor-motor sekarang yang tangki bensin di depan, gunanya ya tentunya biar pengendara itu nggak pusing. Dia harus turun lagi, apalagi pas barang berat, tinggal buka dan dimasukin aja. Nah, tangki bensinnya ini kapasitasnya kalau saya lihat dari data sih sekitar 7 liter. Ya walaupun nggak terlalu besar, tapi overall ini cukup lah. Nah, itu jadi salah satu alasan saya kenapa saya ambil EDV ini menjadi motor pilihan untuk keperluan touring-touring kecil sama ngevlog teman-teman. Alasan berikutnya kenapa saya ambil Honda EDV 160 ini adalah CC-nya yang besar, tapi nggak terlalu besar, tapi juga nggak terlalu kecil. Dibandingkan dengan motor-motor yang hampir-hampir mirip ini mungkin CC-nya sedang ya. Kalau dibandingin dengan kompetitor-kompetitor beda pabrikan, mungkin ini adalah motor yang CC-nya paling besar. Kalau dibandingkan dengan NMAX itu kan CC-nya 155, terus juga Aerox juga 155. Nah kalau di Honda ini mungkin EDV, PCX dan Vario ini ada yang di 160. Entah Suzuki juga saya belum dengar ada nggak ya Suzuki yang 160 ya. Tapi saya juga nggak suka dengan CC yang besar gitu, karena kalau saya mau ngambil CC yang besar ya kenapa nggak sekalian ngambil X-Max aja gitu kan, ataupun yang ambil EDV yang 350 kan bisa, kita tinggal inden. Cuman bodi yang terlalu besar, CC yang terlalu besar kadang-kadang jadi bumerang juga guys buat kita. Intinya motor tuh jangan terlalu buas juga, tapi jangan juga terlalu boyo. Karena kalau motor terlalu buas, kitanya bahaya di jalan. Kita terlalu nyaman, kita terlalu keasikan mengendarai motor, tutup kan. Dan alasan terakhir kenapa saya milih Honda EDV 160 ini karena tampilannya keren guys. Sumpah modelnya tuh kayak depan tuh kayak Transformer. Ini tuh saya belum kasih crash bar loh, belum ngasih lain-lain. Oh ya overall motor udah 8 bulan ya. Atau 8 bulan saya pakai jalan sekali, terus saya turunin lagi, saya cuci, plat nomornya saya buka, terus back boxnya saya buka, set boxnya saya buka, dan saya masukin kandang lagi. Makanya ini debunya udah banyak banget tuh, nggak dilap-lap sih. Ya udah kita lanjut aja. Tapi yang jelas 10 alasan tadi itu merupakan alasan pribadi saya kenapa saya memilih Honda EDV 160 untuk dijadikan motor keperluan touring. Intinya saya nggak harus capek-capek modif, tapi motor udah kencang, motor udah dibikinin pabrik, kencang juga, nyaman dipakainya, stabil, dan nggak malu-malu ini. Nah guys, tadi kan kita udah bahas masalah 10 alasan kenapa saya pilih Honda EDV. Sekarang saya bahas beberapa kekurangan minor yang saya pribadi gak suka dari Honda EDV ini. Tapi ini subjektif, sekali lagi disclaimer, ini adalah opini subjektif saya. Jadi opini saya, teman-teman ya terserah, mau sama syukur ya enggak juga nggak apa-apa. Tapi ini cuma jadi opini saya aja. Ada beberapa hal yang tanda kutip saya sedikit kurang sergej ya ke EDV ini. Kekurangan kedua yang saya sedikit gerenjel ini dari EDV ini adalah, oke lah mereka bikin USB charging di sini guys. Mereka bikin USB charging, tapi mereka nggak bikin kabel untuk outputnya di sini. Jadi mereka nggak bikin lubangnya gitu. Jadi kalau kita mau ngecas itu harus di dalam.
gitu. Nah, oke lah kalau lagi dalam posisi diam ya. Nah, kalau dalam posisi kita lagi berkendara, terus kita misalnya sekarang pakai holder GPS yang ada di sini, terus kebetulan atau action cam atau apalah yang teman-teman taruh di sini, dan baterainya drop. Nah, ini harus dibuka ininya. Kalau teman-teman paksain, ada kabel dan teman-teman tutup, ininya rusak, ininya berubah, akhirnya nggak bisa rapat lagi nanti ditutupnya gitu. Jadi harusnya kalau buat saya, kenapa nggak dibikinin lubang aja sih, lubang kecil gitu kan, lubang kecil atau gimana, terus bisa ditarik ulur atau gimana lah, teknis Honda lah. Tapi yang jelas jangan kayak gitu banget gitu kan, lucu. Solusinya adalah saya bikin lubang nih guys di dalam sini. Jadi saya bikin lubang di sini, itu ada lubang ya kecil. Nah, ini lubang ini itu tembusnya ke sini ke bawah, ngikutin jalur rem. Jadi kalau misalnya saya mau kemana-mana, saya tinggal masukin charger aja, saya colok, dan holdernya saya pasang di sini gitu. Ya, kalau misalnya sekarang mau ngecas, saya tinggal colok. Kalau enggak ya tinggal cabut lagi. Lagian juga kalau misalnya dicuci, ini kan masuk ke sini, dia ada bolongannya di bawah. Jadi air tuh nggak ngendek, dia bisa langsung masuk ke bawah. Itu sedikit gerendelan saya, dua gerendelan saya. Yang ketiga ini guys, nah ini bagus sebenarnya, cuman maksud saya kalau orang touring itu kan dia bawa tas ya, dan tasnya itu kadang-kadang suka beset-beset di sini. Nah, ini paling sering banget kena baret-baret gitu, terus ini kalau misalnya lama ditas kan pecah. Nah, mau saya kenapa ini nggak dilapisin stiker, atau kenapa nggak dibikin sedikit rada panjang aja ya, buat dudukan ini aja gitu. Maksudnya nggak, karena ini kan lebar, begitu orang bawa tas masuk di belakang, terus tasnya kena gini, nyoy gitu kan, airnya rusak gitu. Jadi ini sering banget, makanya beberapa teman saya itu banyak yang dikasih skotlet ini ya, dikasih skotlet lagi biar nggak baret itu. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, tentunya untuk para Honda lover pasti paham banget, kalau yang namanya Honda itu dari dulu tarikan bawahnya kurang responsif dibandingin sama kompetitor kayak Yamaha. Makanya pertama kali datang, baru beberapa hari ini udah saya ganti nih kiriannya, karena kalau enggak geredek. Kalau untuk beban 80 kilo itu saya kan beratnya 81 ya, itu masih oke lah. Tapi kalau untuk tambah beban, terus juga tambah panir box, tambah misalnya sekarang istri saya ikut juga, nah begitu saya gas itu gerendal dia, jadi ada jedak-jedak. Nah, mau nggak mau kita harus ganti nih kiriannya, harus di-upgrade lagi kiriannya baru enak. Kalau nggak, tetap masih ada geruduk-geruduk gitu. Jadi kalau untuk beban di bawah 100 oke lah, 80 kilo masih oke lah, 80 kilo masih tarikan awalnya masih enak, masih responsif. Tapi kalau udah di atas 100, saya, istri saya, penir box, terus barang-barang yang lain di bagasi, belum lagi saya pakai crash bar, yang lain-lain ya, belum tambahan-tambahan beban lain, itu udah mulai kerasa banget guys. Udah mulai kerasa gegerdelan, dan itu nggak nyaman buat saya, itu nggak nyaman banget. Oke guys, segitu aja alasan kenapa teman-teman harus memilih EDV 160 sebagai motor keperluan touring dan motorride kalian. Buat saya pribadi ini worth it banget, enak banget dipakainya. Teman-teman gak harus capek-capek modif, udah beres, sesi gede, tampilan kece, stang udah lebar, terus mesin badak, ban depan belakang udah semi off-road. Oke, demikian vlog dari saya, semoga bermanfaat. Untuk teman-teman yang belum sabrek, langsung disabrek aja, jangan lupa di like dan share. Tetap semangat, tetap berkarya, say no to drugs, dan jangan cuci baju wastafel. Saya Doni Thamas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.